Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 766. Ivankov sangat bingung, karena wajah Zhao Tuntian bulat, jadi wajah karakter China di depannya pasti bukan Zhao Tuntian. Tapi dia jelas memukul Zhao Tuntian, jadi kenapa dia menjadi wajah karakter China ini lagi? Keraguan Ivankov belum terjawab, sebuah lengan kekar mengepalkan tinju seukuran karung pasir dan meraung ke arah Ivankov. Ivankov terkejut, dan refleks terkondisinya umumnya ingin mencabut pisaunya untuk memblokirnya, tetapi saat ini pisaunya tidak bisa bergerak sama sekali. Ledakan, suara renyah datang dari wajah Ivankov. Pada saat berikutnya, Ivankov terbang mundur seperti bola meriam. Dia menabrak pohon dengan pinggang tebal dan mematahkannya satu persatu. Dia terbang ratusan kali seperti ini, beberapa meter jauhnya, setidaknya puluhan pohon patah. Semua orang tercengang. Ini wajahmu yang sebenarnya. Phil Jackson memandang pria di depannya dengan ngeri. Lemak di tubuh pria ini tidak kemana-mana saat ini, dan telah digantikan oleh otot yang tinggi dan terangkat. Otot-otot ini sangat menakutkan, bahkan lebih besar dari otot Phil Jackson. Setiap otot tampaknya memiliki daya ledak yang mengerikan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada satupun jejak lemak yang terlihat di tubuh pria ini, dan yang terlihat hanyalah otot. Uap samar naik dari tubuh pria itu. Pria itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu membukanya ke kedua sisi secara tiba-tiba. Otot tumbuh dan menyusut saat dia bergerak. Baby kecil, apakah kamu siap untuk pertempuran berdarah sampai akhir? Pria itu bertanya dengan ringan, memiringkan wajahnya dan menyapu orang lain yang hadir. Suaranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya suaranya agak tinggi, dengan suara sengau yang khas untuk orang gemuk. Tetapi sekarang, suara ini telah benar-benar berubah menjadi anak laki-laki yang dalam dan tebal. Semua orang tahu bahwa pria di depannya adalah Zhao Tuntian. Tubuhnya berubah drastis dalam waktu kurang dari 1 detik, dari pria gendut menjadi pria berotot. Jangan menahan, tahan dia tidak bisa mempertahankan keadaan ini selamanya. Uap di tubuhnya adalah bukti terbaik, jika kamu menunda kali ini, dia hanya akan mati. Phil Jackson berkata dengan suara yang dalam, dia sebagai pemain terkuat di aliansi UKC, visinya masih sangat rumit, dan kelemahan Zhao Tuntian dapat dilihat secara sekilas. Ayo! Bajingan tua itu mencibir, mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengan keras beberapa kali, dan kemudian, aura yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya muncul dari bajingan tua itu. Pada saat yang sama, Phil Jackson merobek pakaian di tubuhnya, mengangkat tangannya dalam bentuk cakar elang, urat di lengannya menonjol, dan auranya langsung meningkat pesat. Setelah Zhao Tuntian menggunakan kartu haulnya, Phil Jackson dan bajingan tua itu juga menunjukkan kartu haul mereka. Setiap dewa perang memiliki kartu haul yang tidak diketahui, dan ini seringkali mewakili keefektifan pertempuran terkuat mereka, dan juga mewakili tekad mereka untuk bertarung sampai mati. Suasana mencapai puncaknya pada saat ini, dan Raja Wu yang berada di sebelahnya tidak berani mendekat, karena mereka tahu bahwa begitu mereka mendekat, mereka mungkin akan terkoyak dalam sekejap. Keberadaan puncak dua dewa perang, ditambah dewa perang yang dekat dengan puncak, ketiganya akan meletuskan pertempuran di puncak dunia di pintu masuk distrik kelima. Saat itu, embusan angin bertiup. Sesosok tiba-tiba melintas di depan semua orang. Saat berikutnya, sosok ini muncul di depan Phil Jackson. Saat ekspresi terkejut muncul di wajah Phil Jackson, kaki sosok ini sudah menyapu tubuh Phil Jackson dengan berat. Ledakan. Phil Jackson terbang ke samping puluhan meter, lalu memasukkan tangannya ke tanah, memaksa tubuhnya untuk berhenti. Oh! Phil Jackson memuntahkan seteguk. Ada darah di air liur, dan pada saat yang sama ada gigi yang patah. Seorang pria muncul di tempat Phil Jackson awalnya berdiri. Orang ini tidak lain adalah Stephen Lin.
Pemain terkuat di Liga UKC tidak lebih dari itu. Stephen Lin menggerakkan tangan dan kakinya, dan melirik ringan ke arah Phil Jackson yang jaraknya puluhan meter. Benar-benar tepat bagimu untuk datang, kata Zhao Tuntian dengan mata menyipit. Adalah Zhao Tuntian. Stephen Lin memandang Zhao Tuntian, yang telah berubah menjadi pria berotot, dan bertanya dengan heran. Ini aku. Zhao Tuntian mengangguk. Itu benar-benar membuatku takut, kata Stephen Lin. Berhentilah berbicara tentang masa lalu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, mari kita bunuh mereka. Zhao Tuntian menunjuk ke arah Phil Jackson dan bajingan tua itu. Dengarkan kamu, Stephen Lin mengangguk. Saat ini, Phil Jackson dan bajingan tua itu terlihat sedikit malu. Terutama Phil Jackson, tendangan Stephen Lin tadi benar-benar membuatnya takut. Baik kecepatan maupun kekuatannya telah mencapai level yang sangat menakutkan, bahkan dibandingkan dengan dia. Begitu, kamu yang mendapat kesempatan, kata Phil Jackson, menunjuk ke arah Stephen Lin. Kamu dapat menebaknya, aku jauh lebih baik sekarang daripada beberapa hari yang lalu, Phil Jackson, mari kita bertarung dengan baik. Stephen Lin mengaitkan jarinya ke arah Phil Jackson dengan ekspresi muram. Wajah Phil Jackson tidak pasti. Stephen Lin memang jauh lebih kuat dari apa yang dikatakan dalam informasi, tetapi dia tidak yakin seberapa kuat dia. Jika dia mencapai level yang sama dengannya, maka dia dan Zhao Tuntian pasti bisa bergabung menekan dia dengan bajingan tua itu. Selain itu, Stephen Lin seharusnya mencerna kesempatannya saat ini, jadi meskipun Stephen Lin terbunuh di sini, itu tidak masuk akal. Setelah berpikir sejenak, Phil Jackson memutuskan untuk mengubah taktik. Bajingan tua, mundur, tidak perlu terlibat dengan mereka, kata Phil Jackson. Kamu lebih kuat dari tuanmu. Bajingan tua itu tidak segera mundur, tetapi menatap Stephen Lin dan berkata, kekuatan tuanku bukanlah sesuatu yang bisa kalian pahami. Stephen Lin memuji dirinya sendiri begitu saja. Tuanmu tidak bisa mengusir Phil Jackson dengan satu tendangan, tiran itu telah mengambil murid yang baik, Huff. Bajingan tua itu mendengus dingin, berbalik dan pergi. Di sisi lain, Phil Jackson telah melarikan diri dan menghilang, dia memiliki beberapa pengalaman melarikan diri baru-baru ini. Bajingan, aku akan mengupas kulitmu dan meminum darahmu. Suara Ivankov datang dari hutan terdekat, dan kemudian Ivankov berlari keluar dari hutan. Terpesona oleh pukulan Zhao Tuntian, meskipun sangat malu, Ivankov masih melawan dengan kekuatannya yang kuat, dan dia sama sekali tidak pengecut, dan berencana untuk kembali dan terus mengepung dan membunuh Zhao Tuntian bersama yang lain. Namun, setelah dia kembali, dia terkejut menemukan bahwa Phil Jackson dan bajingan tua itu telah menghilang. Hanya Zhao Tuntian yang telah berubah dan seorang pemuda yang tersisa di tempat kejadian, dan kedua temannya yang bersembunyi jauh adalah Antek. Ivankov mampu menjadi panglima perang yang mengendalikan suatu tempat di medan perang ekstrateritorial, dan dia tentu saja tidak bodoh. Jika Phil Jackson dan bajingan tua itu menghilang, sesuatu di luar kendalinya pasti telah terjadi. Jadi, begitu Ivankov selesai berbicara, dia segera berbalik dan bergegas ke dalam hutan. Kedua bawahannya yang bersembunyi jauh melihat bahwa bos telah melarikan diri, jadi wajar saja mereka pergi duluan. Hanya Stephen Lin dan Zhao Tuntian yang tersisa di tempat kejadian. Ho! Zhao Tuntian menghela nafas panjang. Dengan hembusan nafas ini, tubuh Zhao Tuntian dengan cepat menjadi lebih besar, lebih lebar, dan lebih bulat. Pria berotot asli tiba-tiba berubah menjadi bola bundar lagi. Kamu telah mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang singkat. Stephen Lin bertanya dengan heran. Dibutuhkan terlalu banyak energi untuk mempertahankan keadaan ini. Ini hanya dapat dipertahankan paling lama 5 menit. Aku mati kelaparan sekarang. Zhao Tuntian duduk di tanah dengan pantatnya, memegangi perutnya dan terus menangis. Jadi kamu makan sepanjang waktu setiap hari hanya untuk bisa berubah menjadi keadaan itu? Stephen Lin bertanya. Apalagi, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan?
Aku sudah makan semua yang bisa aku makan, tanya Zhao Tuntian. Aku masih punya beberapa blok energi di sini. Stephen Lin mengeluarkan tas dari sakunya. Di dalam tas itu ada makanan tinggi gula dan berkalori tinggi, mirip dengan batangan Snickers, tetapi kalorinya beberapa kali lipat dari Snickers bar itu disiapkan sebelum memasuki dunia rahasia, agar dapat mengisi kembali kekuatan fisik selama beberapa hari eksplorasi. Itu yang terbaik, berikan padaku, desak Zhao Tuntian. Stephen Lin melemparkan seluruh tas di tangannya ke Zhao Tuntian. Zhao Tuntian mengeluarkan isinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya beberapa kali lalu menelannya. Masih belum cukup, aku terlalu lapar, ayo pergi, kata Zhao Tuntian. Baiklah. Stephen Lin mengangguk, lalu pergi bersama Zhao Tuntian. Dalam perjalanan, Zhao Tuntian tidak tahu apakah itu karena dia lapar atau kelelahan, jadi dia hanya bisa didukung oleh Stephen Lin. Stephen Lin sangat cepat, dan dia tiba di pos terdepan tidak lama kemudian. Pos terdepan secara alami memiliki perbekalan, dan Zhao Tuntian akhirnya bertahan di sini. Banyak hal ditempatkan di depan Zhao Tuntian, dan Zhao Tuntian memakannya seperti reinkarnasi hantu lapar. Makan perlahan, jika tidak cukup, aku akan membelinya lagi, kata Stephen Lin. Ayo makan seperti ini dulu. Ini hanya bisa mengisi perut, tapi tidak bisa memuaskan selera. Aku akan makan dulu dan memiliki kekuatan bertarung. Ayo keluar dan makan enak, kata Zhao Tuntian. Itu alasan yang bagus. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Zhao Tuntian membenamkan dirinya dalam makan keras, dan tidak bertanya sepatah kata pun tentang apa yang akhirnya diperoleh Stephen Lin di dunia rahasia. Dia juga tidak bertanya kemana perginya pendekar pedang Stephen Lin. Stephen Lin duduk di kursi, dan tidak berinisiatif untuk memberitahu Zhao Tuntian apa yang terjadi padanya. Dia sesekali melihat ke bawah ke lengannya. Di bagian lengan, angka persentase pengisian berubah menjadi 3,22%. Mengapa menjadi 3,22%? Stephen Lin sendiri menebak bahwa itu pasti ada hubungannya dengan dia menyentuh batu energi di saat-saat terakhir. Namun, Stephen Lin masih sedikit linglung sampai sekarang. Dia pingsan ketika menyentuh batu energi, dan ketika dia bangun, dia sudah berada di luar ranah rahasia. Dan persentase pengisian di tangannya telah mencapai 3,22%. Bab 767. Kali ini alam rahasia keputusasaan sedikit berbeda dari masa lalu. Dulu, itu akan dibuka sekitar seminggu. Kali ini ditutup hanya dalam 4 hari. Dikatakan bahwa energi tidak mencukupi, dan saya tidak tahu kenapa, kata Zhao Tuntian tiba-tiba. Kekurangan energi. Stephen Lin mengangkat alisnya. Ketika dia bangun, Secret Realm of Despair sudah ditutup, jadi dia tidak tahu mengapa Secret Realm of Desperation ditutup lebih awal. Dia baru tahu setelah mendengar Zhao Tuntian membicarakannya. Ya, sungguh hal-hal aneh terjadi setiap tahun, terutama tahun ini. Saya hampir selesai makan, ayo pindah, kata Zhao Tuntian. Oke, Stephen Lin mengangguk, lalu meninggalkan pos terdepan bersama Zhao Tuntian. Dengan kepergian keduanya, penjelajahan alam rahasia keputusasaan juga telah berakhir. Untuk Stephen Lin, penjelajahan kali ini tidak sulit sama sekali. Dari memasuki alam rahasia keputusasaan hingga keluar pada akhirnya, dia tidak menderita luka sedikitpun. Labirin keputusasaan yang dilalui orang lain selama 1 atau 2 hari membawanya keluar dalam beberapa jam. Ketika dia keluar, orang lain akan menemukan semua jenis jebakan, tetapi dia tidak menemukan satupun dari mereka. Bahkan ketika dia mendapatkan kotak harta karun pada akhirnya, dia tidak menemukan monster apapun. Semua ini membuat Stephen Lin ragu apakah dia adalah putra asli dari alam rahasia keputusasaan. Keduanya kembali ke titik awal kabut dengan perahu, dan setelah makan besar lagi di titik awal kabut, keduanya berganti ke pesawat dan terbang langsung ke ibu kota kekaisaran kerajaan naga. Di pesawat, Zhao Tuntian yang sudah kenyang akhirnya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Stephen Lin.
Apa yang ingin kamu katakan tentang pendekar pedang ketika kamu kembali sebentar lagi? Ini adalah pertanyaan pertama Zhao Tuntian. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, Zhao Tuntian masih memegang hamburger di tangannya. Sepertinya dia tidak melakukannya, sangat menghargainya. Pertanyaan ini sepertinya hanya untuk Stephen Lin berlatih bagaimana mengatakannya sebelumnya. Aku tidak tahu. Stephen Lin mengangkat bahu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah pendekar pedang itu, mengatakan bahwa pendekar pedang itu menyerangnya dan dibunuh oleh mekanisme dunia rahasia keputusasaan. Akankah ada yang percaya ini? Itu benar. Zhao Tuntian mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, katakan saja kamu tidak tahu. Ada berbagai macam bahaya di alam rahasia. Siapa yang tahu apa yang dia temui? Lagi pula, tidak ada yang hidup sekarang. Tidak ada mayat, aku bisa menjemputmu jika kamu tidak tahu. Buru-buru ke markas Dragon Clan setelah turun dari pesawat sebentar, ayo cari tempat untuk bersaing, kata Zhao Tuntian. Mengapa kita harus bersaing? Stephen Lin bertanya. Saya ingin memastikan apakah Anda telah mencapai level 10 Dewa Perang teratas. Jika sudah, maka status Anda di klan naga akan sangat berbeda, kata Zhao Tuntian sambil tersenyum. 10 Dewa Perang teratas. Sudut mulut Stephen Lin sedikit berkedut. Dia mengaktifkan semua kemampuan mata hantu neter di alam rahasia keputusasaan, dan mengisi tulang komandan sebesar 3,22%. Kekuatan dan kecepatan telah meningkat pesat, mungkin benar telah mencapai level 10 besar Dewa Perang. 10 Dewa Perang teratas adalah ketinggian batas manusia yang diketahui. Hampir tidak ada perbedaan antara Xiao Chen pertama dan yang terakhir dalam hal kekuatan dan kecepatan fisik. Satu-satunya perbedaan adalah kesadaran bertarung dan keterampilan keduanya. Kesadaran bertarung Xiao Chen adalah yang paling menakutkan di antara orang-orang yang pernah saya lihat. Dengan kekuatan 1 ton yang sama, Xiao Chen dapat dengan mudah mengerahkan efek 2 ton. Ini adalah hal paling menakutkan tentang Xiao Chen, kata Zhao Tuntian. Stephen Lin mengangguk sambil berpikir. Misalnya, seperti League of Legends. 10 Dewa Perang teratas adalah pahlawan dengan level penuh dan rune lengkap dan pakaian 6 dewa. Tetapi meskipun semuanya seperti ini, para pahlawan ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan berasal dari orang-orang yang menggunakan pahlawan. Xiao Chen adalah pemain top di antara pemain profesional, mirip dengan Faker, kata Zhao Tuntian. Bagaimana denganmu? Stephen Lin bertanya. Aku seperti Uzi, kata Zhao Tuntian sambil tersenyum. Melihat wajah montok di depannya, Stephen Lin menyadari bahwa pria ini sangat mirip dengan pemain legendaris League of Legends Uzi, hanya saja pria ini lebih gemuk. Sama seperti Stephen Lin dan Zhao Tuntian terbang ke utara, Phil Jackson juga naik pesawat dan terbang ke Stars and Stripes di pesawat. Phil Jackson telah mengirim pesan penting kembali ke aliansi UKC sebelumnya, yaitu, top lainnya 10 pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang telah muncul di klan naga. Begitu berita ini sampai ke aliansi UKC, hal itu langsung menimbulkan guncangan hebat di aliansi UKC. Aliansi UKC dan klan naga adalah salah satu dari 3 organisasi besar di dunia, dan mereka telah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Kekuatan tempur teratas klan naga adalah 4 Raja Naga. Kekuatan setiap orang kuat juga sebanding dengan Raja Naga, dan ada 1 lebih dari Raja Naga jumlahnya, mencapai sebanyak 5, dan kali ini sebelum pembukaan alam rahasia putus asa, klan naga memiliki 1 Raja Naga lagi, dan itu adalah Zhao Tun, pria yang kuat seperti Tian. Dalam hal kekuatan tempur teratas saja, klan naga sudah setara dengan aliansi UKC. Awalnya, aliansi UKC berpikir bahwa keseimbangan kekuatan seperti itu mungkin bertahan untuk sementara waktu, tetapi ternyata pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang 10 besar lainnya telah lahir, dan pembangkit tenaga listrik ini masih Stephen Lin, yang selalu dianggap sebagai seorang duri di sisi aliansi UKC. Kali ini, manajemen puncak aliansi UKC tidak bisa duduk diam.
Dari keunggulan pemain top hingga kerugian, butuh waktu kurang dari sebulan. Jika ini terus berlanjut, wajah aliansi UKC akan rusak di mata. Oleh karena itu, manajemen senior aliansi UKC segera memutuskan untuk merekrut pemain kuat dari seluruh dunia. Mereka menawarkan remunerasi yang murah hati dan status yang sangat tinggi dalam aliansi UKC, berharap dapat menarik 10 dewa perang teratas untuk bergabung dengan aliansi UKC. Tindakan seperti itu segera menimbulkan kegemparan di seluruh dunia. Pesawat yang membawa Stephen Lin dan Zhao Tuntian mendarat di bandara ibu kota Kekaisaran. Keduanya tidak memberitahu Longzu bahwa mereka telah kembali, jadi tentu saja tidak ada mobil Longzu yang datang menjemput mereka. Keduanya turun dari pesawat, lalu memasuki ibu kota Kekaisaran dengan taksi biasa-biasa saja. Pergi ke keluarga Zhao kami. Ada arena seni bela diri terlengkap di keluarga Zhao, kata Zhao Tuntian. Stephen Lin mengangguk, dan tidak menolak lamaran Zhao Tuntian, karena sejujurnya, dia cukup penasaran dengan keluarga Zhao. Mobil melaju ke tempat tertentu di jalan lingkar ketiga ibu kota Kekaisaran, dan akhirnya berhenti. Stephen Lin dan Zhao Tuntian keluar dari mobil bersamaan. Ini keluarga Zhao kami. Zhao Tuntian menunjuk ke sebuah kompleks villa di depannya dan berkata, ada 4 kata yang tertulis di gerbang komunitas villa, Zhao's Biyuan. Seluruh komunitas ini milikmu. Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya, keluarga Zhao kami tidak seperti keluarga Lin Anda. Kami menyukai sekelompok besar orang yang tinggal di halaman. Itu terlalu menegangkan. Jadi nenek moyang keluarga Zhao kami membeli seluruh tanah ini sejak lama. Keluarga Zhao keturunan dapat memiliki tempat tinggal sendiri di dalamnya. Dikatakan bahwa mereka menghabiskan lebih dari 1 miliar yuan ketika mereka membeli tanah ini, tetapi sekarang bernilai puluhan miliar. Jika keluarga Zhao mengalami kesulitan keuangan, langsung jual saja tanah itu, dan tidak akan ada kesulitan. Itu ada. Bagaimana dengan itu, nenek moyang keluarga lama Zhao kita masih berpandangan jauh ke depan. Zhao Tuntian berkata dengan bangga sambil berjalan menuju pintu. Memang, Stephen Lin mengangguk. Keduanya berjalan ke pintu, ada beberapa pria berpakaian kuat berjaga di depan pintu. Melihat Zhao Tuntian, orang-orang ini saling menyapa dengan hormat dan membuka pintu. Zhao Tuntian dan Stephen Lin masuk ke Biyuan milik Zhao bersama. Luas kompleks villa ini sangat luas, dan penghijauannya sangat bagus. Kamu tidak bisa melihat satpam di komunitas ini, kata Zhao Tuntian dengan bangga. Keluarga Zhao Anda membangun keluarga mereka di atas seni bela diri. Hampir setiap anggota keluarga Zhao mengetahui seni bela diri. Penjaga keamanan di tempat Anda seperti penjaga pantai dalam kompetisi renang. Mereka adalah beban, kata Stephen Lin. Kamu benar tentang apa yang kamu katakan. Jika itu tidak dianggap sebagai senjata panas, pertahanan Biyuan Zhao dapat menempati peringkat teratas di seluruh ibu kota Kekaisaran. Zhao Tuntian berkata dengan bangga. Stephen Lin tersenyum dan melihat sekeliling. Sejujurnya, dia sangat menyukai kompleks villa seperti itu, yang jauh lebih baik daripada halaman besar keluarga Lin. Setiap keluarga memiliki ruang mandiri masing-masing, dan jaraknya tidak jauh satu sama lain, sehingga mereka dapat saling menjaga. Lingkungan yang begitu besar juga dapat secara efektif mengurangi beberapa kemungkinan gesekan. Setelah lama menonton, Stephen Lin diam-diam membuat keputusan. Zhao Tuntian membawa Stephen Lin ke selatan area villa. Di sebelah selatan kita semua adalah tempat latihan seni bela diri. Ada peralatan lengkap di sini, dan tempat itu cukup luas untuk kita gunakan. Zhao Jiaerlang. Tempat latihan seni bela diri kita sendiri juga ada di sini. Zhao Tuntian memperkenalkan. Melihat tempat pelatihan seni bela diri independen di depannya, Stephen Lin semakin mencintai komunitas seperti itu di dalam hatinya. Zhao Tuntian membawa Stephen Lin ke tempat latihan seni bela diri terbesar.
Tempat latihan ini adalah tempat latihan pribadi Zhao Tuntian. Selain area yang luas di tengah tempat Anda bisa berlatih seni bela diri, ada berbagai macam peralatan di sampingnya. Ayo pergi, ayo bersaing. Kamu melawanku dalam bentuk terkuatmu, yang merupakan bentuk lama, kata Zhao Tuntian kepada Stephen Lin. Saya telah menguasai trik itu, dan saya tidak akan menjadi tua lagi, jelas Stephen Lin. Oh. Apalagi, itu bagus, bajingan tua itu benar, kamu lebih baik dari tuanmu, kata Zhao Tuntian. Stephen Lin tidak bisa menahan senyum. Tentu saja dia lebih kuat dari tiran. Ketika dia meninggalkan medan perang asing, dia hanya berada di level Dewa Perang. Sekarang dia telah mencapai level 10 besar Dewa Perang. Gunakan level ini untuk bersaing dengan orang yang baru saja pergi. Dibandingkan dengan dia di medan perang asing, dia sekarang harus lebih kuat dari sebelumnya. Ayo, bersiaplah. Zhao Tuntian berdiri di depan Stephen Lin dan menggerakkan tangan dan kakinya. Ayo, Stephen Lin mengangguk. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Zhao Tuntian tiba-tiba berubah. Dari pria gemuk menjadi pria berotot. Aku adalah diriku yang terkuat di negara bagian ini, dan aku juga yang benar-benar memiliki kekuatan dari 10 dewa perang teratas, kata Zhao Tuntian. Stephen Lin mengangguk dan menatap Zhao Tuntian dengan saksama. Saat berikutnya, Zhao Tuntian tiba-tiba berubah menjadi manusia buah di mata Stephen Lin. Murid hantu bawah, kemampuan perspektif diaktifkan. Bab 768. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin menggunakan kemampuan perspektifnya. Menurut apa yang dikatakan dalam lelang sebelumnya, penggunaan kemampuan tembus pandang memiliki jumlah terbatas, jadi Stephen Lin tidak berani membukanya sesuka hati, tetapi bagaimanapun juga, karena kemampuan mata hantu neter telah diaktifkan sepenuhnya, dia harus membukanya sekali. Sedikit kemampuan perspektif membawa perasaan yang berbeda. Ketika kemampuan perspektif baru saja dihidupkan, mata Zhao Tuntian secara otomatis menyaring pakaian di tubuh Zhao Tuntian, dan setelah itu, pupil Stephen Lin sedikit menyusut. Kulit di tubuh Zhao Tuntian juga mulai transparan, digantikan oleh pembuluh darah yang padat. Melihat adegan ini, Stephen Lin terkejut. Zhao Tuntian di depannya sepertinya telah menjadi tubuh tembus pandang di matanya. Aku akan menyerang. Suara Zhao Tuntian terdengar, dan kemudian Stephen Lin dengan jelas melihat bahwa aliran darah di pembuluh darah Zhao Tuntian tiba-tiba dipercepat, dan sebagian besar darah mengalir ke telapak kakinya. Saat berikutnya, kaki Zhao Tuntian menendang keras di tanah, dan dia bergegas menuju Stephen Lin dengan kecepatan kilat. Murid Stephen Lin berubah lagi kali ini, kecepatan Zhao Tuntian melambat setidaknya 10 kali lipat. Perlambatan ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, meskipun gerakan Zhao Tuntian cepat, itu telah menjadi gerakan orang biasa di depan Stephen Lin. Ini adalah Nether Gosai yang kemampuannya telah diaktifkan sepenuhnya. Ini jauh lebih baik daripada hanya mengembangkan sedikit. Sebelumnya, Stephen Lin tidak terburu-buru untuk bertahan, juga tidak terburu-buru untuk menyerang, dia mengamati Zhao Tuntian. Pada saat ini, dia menemukan bahwa darah di tubuh Zhao Tuntian mengalir ke tinjunya lagi. Saat berikutnya, Zhao Tuntian mengangkat tinjunya dan mengecamnya. Stephen Lin menatap kepalan tangan itu dan menemukan bahwa aliran darah di dalamnya jauh lebih cepat daripada di bagian lain tubuh Zhao Tuntian. Stephen Lin sepertinya menyadari sesuatu, dan mengendalikan tubuhnya untuk bersandar. Memanggil. Tinju Zhao Tuntian menyentuh ujung pena Stephen Lin. Stephen Lin hendak melancarkan serangan, pada saat ini, dia melihat darah di kepalan tangan Zhao Tuntian yang lain mulai mengalir deras dan berkumpul. Sekilas, tinju ini tidak menunjukkan tanda-tanda serangan, tapi darah di tinju sudah siap untuk menyerang. Stephen Lin tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menekannya tanpa peringatan. Pada saat ini, tinju Zhao Tuntian, yang tidak memiliki tanda-tanda serangan, tiba-tiba meledak dan mengenai perutnya. Bentak, tekanan Stephen Lin terjadi pada kepalan tangan Zhao Tuntian. Hah,
Zhao Tuntian tampak sedikit terkejut dengan prediksi Stephen Lin. Setelah tinjunya ditekan oleh Stephen Lin, tangan satunya dengan cepat mengumpulkan kekuatan dan melesat ke arah Stephen Lin. Namun, Stephen Lin masih bereaksi dengan sangat cepat dan mengangkat tangannya yang lain. Ledakan. Setelah suara teredam, Stephen Lin mundur beberapa langkah. Kekuatannya terlalu kuat. Stephen Lin tidak bisa membantu tetapi berseru. Meskipun dia telah memprediksi semua tindakan Zhao Tuntian, kekuatan Zhao Tuntian terlalu besar untuk menahannya. Kekuatan seperti itu melampaui dia. Jika tidak ada hantu dengan kemampuan Tong, sulit bagi Stephen Lin untuk bertahan terlalu lama di bawah rangkaian serangan Zhao Tuntian. Lanjutkan, teriak Zhao Tuntian bersemangat, dan bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin tidak mundur, dan juga menghadapi Zhao Tuntian. Keduanya bergetar hebat bersama-sama, dan setiap kali tubuh mereka bertabrakan, ada semburan ledakan. Setelah sekian lama, keduanya berpisah. Kamu memang telah mencapai tingkat 10 Dewa Perang, kata Zhao Tuntian. Terima kasih atas pujiannya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Namun, itu masih jauh dari levelku. Kekuatanmu sepertinya kurang. Kamu mungkin bisa menyusulku jika kamu kembali dan berlatih selama 30-50 tahun lagi, kata Zhao Tuntian lagi. Kalau begitu ayo terus berlatih. Ini kesempatan langka, kata Stephen Lin. Lupakan saja, aku lapar lagi, aku harus pergi ke markas Dragon Clan sebentar lagi, aku akan makan sesuatu dulu, kata Zhao Tuntian, menghela nafas panjang, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi bulat bola, lalu dia berbalik dan berjalan ke samping. Selain peralatan latihan, juga terdapat lemari yang bersebelahan, terdapat berbagai makanan berkalori tinggi di dalam lemari tersebut. Zhao Tuntian membuka kabinet dan mulai berpesta. Ini benar-benar makan banyak dan banyak mengkonsumsi. Stephen Lin berdiri di tempatnya, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan tubuhnya kembali normal dari keadaan tegang, dan matanya berangsur-angsur kembali normal. Namun, setelah mata kembali normal, perasaan asam yang tidak biasa muncul pada pupil hantu. Seluruh mata tampak kering, astringen dan sakit seolah-olah mereka tidak menutup mata selama beberapa hari. Menurut dugaan Stephen Lin, perasaan tidak nyaman yang tidak normal ini seharusnya merupakan efek samping dari penggunaan pupil hantu, dan efek samping ini dapat menjadi lebih serius karena jumlah penggunaan pupil hantu meningkat, dan pada akhirnya dapat langsung membuat orang merasa sakit. Murid hantu bawah dibuang. Namun, meski begitu, Stephen Lin tidak menyesal menggunakan Nether Ghost Eyes hari ini, karena dia telah memahami melalui pertempuran hari ini bahwa ketika seseorang bermaksud menggunakan bagian tubuh tertentu untuk melancarkan serangan, tempat itu akan dihancurkan sebelum beraksi. Terjadi, semakin banyak darah yang tertampung, maka aliran darah akan semakin cepat. Dengan cara ini, untuk Stephen Lin, dia dapat sepenuhnya memprediksi tindakan lawan dengan mengamati darah lawan. Kemampuan ini terlalu menantang surga. Dalam duel antara tuan, jika satu pihak dapat memprediksi tindakan pihak lain, bahkan jika keduanya memiliki kekuatan yang sama, satu pihak masih dapat unggul. Stephen Lin duduk di tanah dan menutup matanya. Perasaan menutup mata jauh lebih baik daripada membukanya. Stephen Lin selalu menutup mata kanannya. Aku kenyang, ayo pergi ke klan naga. Aku harus memberitahumu kabar baik dari klan naga, kata Zhao Tuntian. Pergilah. Stephen Lin mengangguk dan berdiri dari tanah. Begitu dia bangun, telepon Stephen Lin berdering. Nomor penelepon adalah nomor yang mengejutkan Stephen Lin. Ini panggilan Xiao Chen-Tian. Sejak terakhir kali Stephen Lin menelepon Xiao Chen-Tian dan dijemput oleh sekretaris Xiao Chen-Tian, Stephen Lin tidak menelepon lagi, dan dia tidak menyangka akan menerima telepon ini sekarang. Nomor telepon Xiao Chen-Tian, kata Stephen Lin kepada Zhao Tuntian. Orang itu seharusnya sudah tahu tentangmu, kata Zhao Tuntian. Stephen Lin tidak berkomitmen dan mengangkat telepon. Suara Xiao Chen-Tian datang dari ujung telepon.
Kamu merusak langit-langitmu? Xiao Chentian bertanya. Mungkin. Stephen Lin mengangguk. Kekuatannya telah membuat kemajuan besar setelah melewati alam rahasia keputusasaan. Bagi orang luar, itu hanya dapat digambarkan sebagai memecahkan langit-langit, dan dia tidak repot-repot menjelaskan terlalu banyak. Rahasia dari memecahkan langit-langit tepat. Aku tidak menyangka bahwa dunia rahasia kecil keputusasaan dapat membuatmu menghancurkan langit-langit. Aku mendengar berita dari aliansi UKC bahwa kamu sudah memiliki kekuatan 10 dewa perang. Di mana kamu sekarang? Xiao Chentian tanya jalan. Dengan Zhao Longwang di ibu kota kekaisaran, kata Stephen Lin. Dalam hal ini, datanglah ke markas klan naga sesegera mungkin. Aku akan menunggumu di sini, kata Xiao Chentian. Ya. Stephen Lin mengangguk, lalu menutup telepon. Bagaimana? Apakah itu Xiao Chentian? Zhao Tuntian bertanya. Yah, itu dia. Stephen Lin mengangguk. Xiao Chentian pandai dalam segala hal, tapi dia sedikit realistis. Jika kamu berguna baginya, dia akan memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu tidak berguna baginya, dia akan segera meninggalkanmu, kata Zhao Tuntian. Kamu cukup akurat. Stephen Lin tersenyum. Itu tidak benar. Aku pemakan yang baik, dan aku juga pandai melihat orang. Ayo pergi ke markas klan naga, kata Zhao Tuntian, berjalan keluar dengan tangan di bahu Stephen Lin. Setengah jam kemudian, mobil yang membawa mereka berdua berhenti di gerbang markas Dragon Clan. Itu adalah waktu kerja di sore hari. Stephen Lin keluar dari mobil bersama Zhao Tuntian. Direktur Lin kembali. Teriak seseorang dengan semangat setelah melihat Stephen Lin tidak jauh dari sana. Direktur Lin kembali. Ya Tuhan, iblis kembali. Markas besar dalam masalah lagi. Seru banyak orang. Apakah kamu begitu terkenal di sini di markas? Zhao Tuntian bertanya dengan senyum aneh. Tidak buruk. Stephen Lin mengangkat bahu. Dia benar-benar meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang di kantor rahasia kelima selama beberapa hari dia berada di markas. Tidak heran mereka begitu ketakutan ketika dia kembali beberapa hari setelahnya. Dia menghilang. Keduanya berjalan ke markas bersama, dan pada saat yang sama, berita kembalinya Stephen Lin menyebar dengan cepat. Setelah beberapa hari hidup damai, anggota kantor rahasia kelima jatuh ke dalam kepanikan dan depresi setelah mengetahui berita tersebut. Terakhir kali Stephen Lin datang, dia membuat keributan tentang kantor rahasia kelima. Apakah Anda tidak ingin melakukannya lagi? Stephen Lin kembali. Di Departemen Intelijen, Zhou Kai menerima laporan dari bawahannya saat dia sedang membaca dokumen. Ya, saya datang dengan Raja Naga yang baru. Bawahan itu menjawab, saya mendengar bahwa dia pergi ke alam rahasia keputusasaan. Saya tidak tahu apakah dia menemukan kesempatan. Jika demikian, Departemen Hubungan Masyarakat akan menjadi lebih sulit. Zhou Kai berkata pada dirinya sendiri. Solilokui serupa juga terjadi di 4 tempat lain dari 5 rahasia. Semua orang tahu bahwa Stephen Lin pergi ke Secret Realm of Despair. Sekarang dia kembali dengan Raja Naga, sangat mungkin dia mendapat kesempatan, jika tidak, Raja Naga tidak akan ikut dengannya. Tepat ketika semua orang ingin tahu apakah Stephen Lin mendapat kesempatan, berita mengejutkan datang dari manajemen puncak. Stephen Lin memecahkan langit-langitnya sendiri di alam rahasia keputusasaan dan menjadi salah satu dari 10 dewa perang. Berita ini membuat otak semua orang berdengung. Tahukah Anda, alasan mengapa langit-langit adalah karena sulit untuk dihancurkan, sehingga perlombaan naga akan memutuskan apakah seseorang memenuhi syarat untuk menjadi Raja Naga berdasarkan uji potensi. Jika potensinya tidak cukup, tidak masalah seberapa keras Anda bekerja, Anda tidak dapat mencapai banyak faktanya, tidak ada yang akan memperhitungkan kemungkinan pecahnya plafon, karena kemungkinannya hampir nol. Tanpa diduga, Stephen Lin menghadapi kemungkinan yang begitu rendah. Tidak heran orang mengatakan bahwa medan perang di luar wilayah adalah tempat keajaiban diciptakan,
Stephen Lin memecahkan langit-langit dan ini adalah keajaiban. Bab 769. Markas Naga, di dalam komando tertinggi. Di antara 4 tetua dan 5 Raja Naga, hanya Sun Haiseng, Xiao Chentian, dan Zhao Tuntian yang ada di sini, dan yang lainnya tidak ada di markas karena urusan bisnis. Stephen Lin duduk bersama mereka bertiga. Identitasnya adalah Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, dan dia adalah pejabat tingkat 2. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak dapat duduk dengan ketiga orang ini, tetapi baru saja Zhao Tuntian secara pribadi mengakui bahwa Stephen Lin memiliki kekuatan dari 10 dewa perang teratas. Oleh karena itu, Stephen Lin sudah memiliki kualifikasi untuk duduk bersama mereka bertiga. Ekspresi Sun Haiseng sedikit kusut, siapa sangka Stephen Lin memecahkan langit-langit hanya dalam waktu sebulan. Pada awalnya ketika Stephen Lin menyelamatkannya, dia benar-benar memberi mereka berdua kesempatan untuk membentuk ikatan. Belakangan, ketika dia tahu bahwa potensi Stephen Lin tidak cukup, dia menyerahkan Stephen Lin dengan ide untuk tidak menyinggung Zhou Wutong tanpa diduga. Berbulan-bulan kemudian, Stephen Lin menamparkan wajahnya. Pasti akan menjadi hal yang sangat baik jika orang kuat di tingkat 10 dewa perang teratas benar-benar dapat memiliki hubungan yang baik antara hidup dan mati. Di mata Sun Lao, hanya tokoh di level 10 dewa perang teratas yang memenuhi syarat untuk persahabatannya. Karena Tuntian telah memverifikasi kekuatanmu, aku tidak akan memverifikasimu untuk kedua kalinya. Selamat. Kamu telah menghancurkan langit-langitmu sendiri dalam perjalanan ke alam rahasia putus asa ini dan menjadi eksistensi berdampingan dengan kami. Kami semua bahagia untukmu, kata Xiao Chentian. Terima kasih, Raja Naga Putih. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Xiao Chentian dulu meremehkannya karena kurangnya potensi, tetapi Stephen Lin tidak mengambil hati masalah ini. Xiao Chentian seperti ini. Jika dia peduli dengan sedikit penghinaan itu, maka dia tidak akan bisa mencapai level saat ini. Tertawa atau tertawa, bekerja sama atau bekerja sama, inilah cara hidup bagi mereka yang mencapai hal-hal besar. Kami tidak berharap Anda dapat memecahkan langit-langit, jadi kami mengatur posisi Direktur Departemen Hubungan Masyarakat untuk Anda, dan menyerahkan posisi Raja Naga kepada Tuntian. Sekarang tidak pantas bagi Anda untuk melakukannya menjadi Raja Naga. Tuan Chen, saya baru saja memberi saya saran untuk menjadikan Anda Raja Naga kehormatan dari klan Naga. Bagaimana menurut Anda? Tanya Xiao Chentian. Raja Naga kehormatan. Level berapa? Tanya Stephen Lin. Itu hanya suatu kehormatan, tidak ada pangkat, kata Xiao Chentian. Lupakan. Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata, tidak ada gunanya mengambil gelar gratis dan harus melakukan pekerjaan Raja Naga. Petik 2. Kamu sekarang adalah anggota klan Naga. Itu tugasmu. Xiao Chentian berkata dengan cemberut. Saya sedang mengusahakannya. Bukankah saya melakukannya dengan cukup baik di Departemen Hubungan Masyarakat? Stephen Lin tertawa. Oh Xiao, Raja Naga kehormatan. Apakah Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam masalah itu? Tanya Zhao Tuntian. Ya. Xiao Chentian mengangguk. Tidak apa-apa. Zhao Tuntian memandang Stephen Lin dan berkata, Stephen, saya menyarankan Anda untuk setuju. Jika Anda setuju, akan ada hal-hal baik. Hal-hal baik apa? Tanya Stephen Lin. Hal yang sangat bagus, kata Zhao Tuntian. Stephen Lin sedikit mengernyit. Zhao Tuntian lebih dapat dipercaya. Lagi pula, keduanya telah bekerja sama untuk sementara waktu di alam rahasia keputusasaan, dan Zhao Tuntian juga lebih lugas. Jika dia mengatakan sesuatu yang baik, itu pasti baik. Jika kamu tidak mau, kamu bisa menolak. Sejauh ini, ada 3 Raja Naga kehormatan, dan ketiganya telah meninggal. Jika kamu menjadi Raja Naga kehormatan, kamu akan menjadi satu-satunya Raja Naga kehormatan yang masih hidup. Kata Chentian. Kalau begitu aku setuju. Stephen Lin mengangguk. Kamu
Kamu setuju begitu kamu mendengar sesuatu yang baik, kamu benar-benar. Sun Haiseng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sebenarnya, aku selalu tega mendedikasikan segalanya untuk klan naga. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Aku yakin kamu punya hantu, kata Sun Haiseng. Karena itu masalahnya, saya akan menyerahkannya kepada Tuan Sun untuk menangani masalah ini. Kata Xiao Chentian. Jangan khawatir, Raja Naga Putih, aku akan menangani masalah ini dengan benar. Sun Haiseng mengangguk. Selamat datang lagi untuk menjadi orang seperti kami. Xiao Chentian mengulurkan tangannya ke Stephen Lin. Menjadi seperti kita. Stephen Lin merasa sedikit canggung ketika mendengar ini, tetapi dia masih mengulurkan tangan dan mengguncang Xiao Chentian. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Kamu bisa meneleponku jika kamu butuh sesuatu. Kata Xiao Chentian. Mungkinkah sekretarismu yang mengambilnya? Stephen Lin bertanya. Xiao Chentian tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tidak, aku akan mengambilnya. Petik 2. Itu bagus, kata Stephen Lin. Setelah itu, Xiao Chentian meninggalkan komando tinggi. Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Haiseng, lalu meninggalkan komando tertinggi bersama Zhao Tuntian. Apa keuntungan menjadi Raja Naga Kehormatan? Stephen Lin bertanya dengan tidak sabar setelah dia keluar dari komando tertinggi. Kamu ingin tahu? Jika kamu ingin tahu, traktir aku makanan enak, kata Zhao Tuntian sambil tersenyum. Bukankah makan itu masalah sepele? Katakan padaku dulu, lalu aku akan melihat apa yang kamu katakan tentang bagaimana mengatur makanan. Kata Stephen Lin. Kamu, seorang pria dengan kekayaan bersih ratusan miliar, masih sangat cerewet. Aku salah menilai orang itu. Zhao Tuntian menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan ingin pergi. Stephen Lin meraih Zhao Tuntian dan berkata, jangan, kamu adalah Raja Naga. Bagaimana kamu bisa marah jika kamu mengatakan kamu marah? Nah, tanyakan saja apa yang ingin kamu makan, dan saya akan mengatur dia. Itu yang kamu katakan, aku ingin makan domba panggang yang terbuat dari domba yang baru disapih di kaki Gunung Tianshan. Aku ingin angsa panggang dengan kepala singa yang diasap dari kayu pinus, dan aku ingin, kata Zhao Tuntian seri panjang kata-kata makanan enak. Ketika kamu menyelesaikan hal-hal ini, telepon aku akan segera ke sana, ayo mengobrol sambil makan. Kata Zhao Tuntian. Bisakah kamu mendiskonnya? Aku akan memberimu uang dan kamu bisa melakukannya sendiri. Tanya Stephen Lin. Apakah saya terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Tanya Zhao Tuntian. Itu tidak seperti. Tidak apa-apa, aku akan membiarkan seseorang menyiapkannya. Dan aku akan meneleponmu nanti. Stephen Lin menghela nafas. Oke, ingatlah untuk mempersiapkan diri dengan baik. Lagi pula, apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah hal yang sangat bagus. Zhao Tuntian meninggalkan kalimat seperti itu secara misterius, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin sedikit tergelitik dengan kelakuannya. Jadi dia segera menelepon Dong Jian dan meminta Dong Jian untuk mengaturnya. Setelah menjelaskan masalah tersebut, Stephen Lin juga kembali ke kantor humas. Begitu dia tiba di pintu, Stephen Lin melihat Min Ninger terbang ke arahnya. Bos, besar. Min Ninger berteriak seolah suaranya macet, dan bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin membalikkan tubuhnya sedikit, dan Min Ninger terbang melewatinya, menabrak dinding di belakangnya dengan keras. Oh, Min Ninger menjerit, dan menoleh untuk melihat Stephen Lin dengan sedih. Aku sudah menjatuhkannya. Min Ninger cemberut, menatap Stephen Lin dengan air mata berlinang. Bicaralah dengan baik, jangan sentuh aku. Stephen Lin berjalan ke depan sambil berbicara. Min Ninger bergegas ke sisi Stephen Lin, memeluk lengan Stephen Lin tanpa sadar dan berkata, Direktur, seluruh markas menjadi gila, mengatakan bahwa Anda menerobos langit-langit di dunia rahasia keputusasaan dan menjadi 10 besar dewa perang tingkat pembangkit tenaga listrik. Itu menyebar begitu cepat.
Stephen Lin bertanya dengan heran. Itu benar. Ini sangat cepat, bos. Anda sangat kuat. Saya tidak pernah menyangka bahwa Departemen Hubungan Masyarakat kami memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang 10 besar. Anda berdiri bahu-membahu dengan Raja Naga, bos. Saya benar kekagumanmu tidak ada habisnya seperti semburan air. Min Ninger berkata dengan penuh semangat. Mari kita bicarakan, jangan meludah, kata Stephen Lin. Yah, aku sangat senang. Min Ninger dengan cepat menyeka mulutnya. Tenang, ini masalah sepele. Sebagai orang di Departemen Hubungan Masyarakat, Anda harus terbiasa menghadapi hal-hal seperti itu di masa depan. Lagi pula, bos Anda dan saya adalah orang yang sering menciptakan keajaiban, kata Stephen Lin enteng. Ya, saya kenal bosnya. Min Ninger berkata dengan serius. Pergi bekerja, dan bawakan aku pekerjaan yang baru saja selesai di departemen sebagai dokumen, kata Stephen Lin. Ya, Min Ninger memberi hormat pada Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin tersenyum, mendorong pintu kantor di depannya dan berjalan masuk. Setelah duduk di kantor sebentar, kroni Stephen Lin, Zhao Qingchen dan Wang Gang juga datang untuk mengungkapkan kekaguman mereka pada Stephen Lin. Setelah Stephen Lin memecat mereka dengan santai, dia mengambil dokumen yang diberikan oleh Min Ninger. Dokumen tersebut dengan jelas mencatat tugas-tugas relevan yang diselesaikan oleh kantor hubungan masyarakat selama ketidakhadirannya. Dilihat dari catatan, sebenarnya banyak hal yang ada di bagian humas, namun setiap orang memiliki pengalaman dalam menangani hal tersebut, sehingga dilakukan dengan baik. Setengah jam kemudian, terdengar ketukan di pintu kantor. Bos, seseorang mencarimu, Min Ninger berbisik. Siapa? Stephen Lin bertanya dengan heran. Kai Xiaoqi, kata Min Ninger. Kenapa dia mencariku? Tidak ada wawancara khusus hari ini. Stephen Lin berkata dengan cemberut. Aku juga tidak tahu. Dia bilang dia datang ke sini atas perintah Direktur Jiang. Mungkin dia punya urusan untuk ditanyakan padamu, kata Min Ninger. Oh, biarkan dia masuk, kata Stephen Lin. Oh, Min Ninger mendengus, tapi masih berdiri di depan pintu. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Bos, Kai Xiaoqi dan aku, siapa yang lebih cantik? Tanya Min Ninger. Apakah perlu bertanya? Kai Xiaoqi pasti cantik, Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Ah, benarkah? Min Ninger menatap Stephen Lin dengan kecewa. Tentu saja, kata Stephen Lin. Oke, hei. Min Ninger menghela nafas, dan hendak berbalik dan pergi, tetapi Stephen Lin berkata lagi, hanya penggemar vulgar yang bisa disebut cantik, tetapi kamu telah melampaui semua ini, kamu cantik, dan kamu aku masih tua. Mendengar ini, Min Ninger mendapatkan kembali semangatnya dalam sekejap. Dia menatap Stephen Lin dengan genit dan berkata, bos, kamu sangat menyebalkan. Setelah selesai berbicara, Min Ninger menamparkan. Bab 770. Bang bang bang. Ada ketukan ringan di pintu. Masuk, kata Stephen Lin. Pintu terbuka dengan derit, dan Kai Xiaoqi, yang mengenakan rok selutut dan kemeja biru muda, berdiri di sana. Direktur Lin, Kai Xiaoqi memanggil dengan manis, dan berjalan ke kantor Stephen Lin. Anda Direktur Jiang meminta Anda datang kepada saya untuk sesuatu. Tanya Stephen Lin. Direktur Lin, apa maksudmu? Jika Direktur Jiang tidak mengizinkanku datang, bisakah aku tidak datang kepadamu? Kai Xiaoqi bertanya dengan sedih. Ya, tetapi Anda tidak sering datang kepada saya, Anda baru saja melakukan wawancara eksklusif, kata Stephen Lin. Anda meninggalkan markas pada hari berikutnya setelah waktu itu. Saya akan menunjukkan draft wawancara pertama, tetapi saya tidak memiliki kesempatan itu. Direktur Lin, Anda adalah orang yang sibuk. Saya ingin bertemu dengan Anda, tetapi aku tidak bisa melihatmu sepanjang waktu. Kali ini, begitu aku mendengar kamu kembali, aku segera bergegas, dan akhirnya aku melihatmu, kata Kai Xiaoqi,
dan berjalan di depan Stephen Lin, yang dipisahkan dari Stephen Lin oleh sebuah meja. "Kalau begitu kamu punya hati," kata Stephen Lin. "Direktur Lin, haruskah kita membicarakan masalah pribadi dulu, atau masalah bisnis dulu?" Kai Xiaoqi meletakkan tangannya di atas meja Stephen Lin, sedikit menurunkan tubuh bagian atasnya, dan bertanya pada Stephen Lin. Kancing pertama dan kedua kemejanya dibuka. Jika Anda melihatnya dari depan, Anda tidak dapat melihat apapun. Setelah Anda menekan, Anda selalu dapat melihat sesuatu jika Anda melihatnya dari garis pandang Stephen Lin. "Apa itu masalah pribadi, dan apa masalah publik?" Stephen Lin bertanya. "Itu tergantung mana yang ingin kamu dengar dulu." Kai Xiaoqi tersenyum misterius. "Masalah pribadi," kata Stephen Lin. "Direktur Lin, apakah Anda sangat tidak sabar?" Kai Xiaoqi mengedipkan mata pada Stephen Lin, dan kemudian berkata, "Ini masalah pribadi. Besok adalah hari ulang tahunku. Aku tidak tahu apakah aku mendapat kehormatan untuk mengundang Stephen Lin. Datanglah ke pesta ulang tahunku." Petik 2. "Bukankah itu bagus?" kata Stephen Lin. "Apa yang tidak begitu baik? Anda seumuran dengan saya, dan saya hanya merayakan ulang tahun saya setahun sekali. Tolong, Direktur Lin, Anda tidak tahu, di usia saya, merayakan ulang tahun adalah siksaan. Saudara perempuan dan pacar mereka semua membawa pacar mereka, dan saya sendirian. Mereka mengatakan itu untuk ulang tahun saya, tetapi sebenarnya mereka datang untuk menunjukkan kasih sayang mereka di depan saya. Jika Anda bisa ikut dengan saya, Direktur Lin, maka saudara perempuan saya pasti akan iri aku sampai mati." "Direktur Lin, menurutmu tidak apa-apa?" Kai Xiaoqi menatap Stephen Lin dan berkata dengan genit. Harus dikatakan bahwa Kai Xiaoqi adalah orang yang tahu bagaimana menggunakan karakteristiknya dengan sangat baik. Dia memiliki wajah yang cantik dan suara yang feminin, hanya sedikit pria yang tahan dengan tindakan genit seperti itu. "Lalu bagaimana jika orang salah paham tentang hubungan kita?" "Aku tidak peduli, kamu sudah besar, tidak baik disalahpahami." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. "Kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Lagi pula, kami tidak takut bayangan miring, dan Anda belum menikah dan saya belum menikah. Tidak ada yang perlu ditakutkan disalahpahami. Direktur Lin, mereka mengatakan bahwa Anda adalah tuan termuda dari klan naga kami. Mengapa kamu begitu pemalu?" Kai Xiaoqi mengerutkan kening dan berkata. "Nah, kapan besok?" Stephen Lin bertanya. "Aku akan datang menemuimu setelah pulang kerja besok. Kita sudah membuat kesepakatan, sampai jumpa lagi," kata Kai Xiaoqi bersemangat. "Baiklah, mari kita bicara tentang bisnis," kata Stephen Lin. Bisnis resminya adalah direktur mengatakan bahwa dia akan mengambil sekelompok foto potret untuk Anda promosikan dan promosikan. Anda telah mencapai tingkat 10 dewa perang teratas pada usia 29 tahun. Ini adalah acara besar bagi kami klan naga. Masalah ini harus dipromosikan dengan penuh semangat. Dikatakan bahwa ini juga yang dimaksud Sun Lao, kata Kai Xiaoqi. Fotografi. Ekspresi Stephen Lin agak aneh, dia belum pernah melakukan pemotretan apapun di usia yang begitu muda. "Yah, kamu mengenakan seragam naga kami dan mengambil beberapa foto yang indah. Sutradara menyerahkan masalah itu kepadaku. Ketika kamu punya waktu, kita bisa mengambil gambar," kata Kai Xiaoqi. "Waktu." Stephen Lin mengerutkan kening dan berkata setelah berpikir sejenak, "Mengapa Anda tidak melakukannya sekarang? Saya punya waktu sekarang, jadi tidak perlu banyak waktu untuk mengambil gambar." Petik 2. Foto selesai, harus ada action, scene dan lain sebagainya, bisa selesai dalam 1 atau 2 jam, jadi bagaimana kalau hari Sabtu ini? Kata Kai Xiaoqi. "Rumahmu masih memiliki studio?" Stephen Lin bertanya dengan heran. Benar, dia mengaku sebagai Xiaoqi yang maha kuasa di Departemen Propaganda. "Itu dia, Direktur Lin," kata Kai Xiaoqi. "Tidak apa-apa." Stephen Lin mengangguk. "Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa setelah pulang kerja besok."
kata Kai Xiaoqi, mengedipkan mata pada Stephen Lin, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor Stephen Lin. Begitu Kai Xiaoqi pergi, Min Ninger masuk. Bos, kenapa Kai Xiaoqi ada di sini? Min Ninger bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka bilang ingin mengambil fotoku, kata Stephen Lin. Takut memotret, apakah Anda menggunakannya untuk publisitas? Mata Min Ninger berbinar dan dia bertanya dengan penuh semangat. Iya, Stephen Lin mengangguk. Itu bagus. Ini bagus untuk Departemen Hubungan Masyarakat kami untuk lebih mempromosikanmu, tapi, bos, kamu harus memperhatikan Kai Xiaoqi itu. Min Ninger berkata dengan serius. Mengapa? Stephen Lin bertanya. Meskipun salah menggosipkan orang di belakang mereka, tapi Kai Xiaoqi dikenal sebagai kupu-kupu sosial dari Departemen Propaganda. Ada banyak skandal tentang dia di klan naga kita. Bukan hal yang baik untuk melibatkan dia juga banyak, kata Min Ninger. Apakah saya perlu Anda memberitahu saya siapa yang harus dikencani dan siapa yang tidak boleh dikencani? Stephen Lin bertanya dengan ringan. Bukan itu maksudku. Aku hanya berharap kamu bisa bermain lebih hati-hati. Jika kamu tidak mendengarkan, tidak apa-apa. Penjahat macam apa yang kamu lakukan, Min Ninger mendengus marah, lalu berbalik dan pergi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan tergoda oleh kucing atau anjing? Xiao Ninger, kamu terlalu meremehkanku. Stephen Lin tersenyum bercanda dan menggelengkan kepalanya, lalu mengambil dokumen di atas meja dan membacanya. Lebih dari 1 jam kemudian, komando tertinggi mengeluarkan perintah pujian. Mengingat kinerja yang sangat baik dari Stephen Lin, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, di ranah rahasia keputusasaan, setelah penelitian organisasi, diputuskan untuk memberi Stephen Lin gelar Raja Naga Kehormatan. Begitu perintah pujian ini keluar, klan naga langsung meledak. Meskipun semua orang tahu bahwa Stephen Lin sudah memiliki kekuatan dari 10 dewa perang teratas lebih dari 1 jam yang lalu, tidak ada yang mengira bahwa klan naga akan memberi Stephen Lin gelar seperti itu. Dari berdirinya klan naga hingga saat ini, sudah ada puluhan Raja Naga, tetapi hanya ada 3 Raja Naga Kehormatan, dan Raja Naga Kehormatan mewakili pengakuan tertinggi dari klan naga. Bagaimana Stephen Lin menjadi Raja Naga Kehormatan? Bagaimana dia berperilaku di alam rahasia keputusasaan? Bukankah hanya karena kekuatannya menjadi lebih kuat? Banyak orang terkejut dengan berita ini, dan pada saat yang sama, hati mereka penuh keraguan mungkinkah karena kekuatan Stephen Lin telah mencapai tingkat 10 dewa perang, dia memenuhi syarat untuk menjadi Raja Naga Kehormatan. Ada 10 dari 10 dewa perang teratas di Kerajaan Naga, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah dihormati sebagai Raja Naga. Apa artinya? Wu Yuhuo berkata dengan ekspresi bingung sambil duduk di kantornya. Siapa tahu? Duduk berhadapan dengan Wu Yuhuo, Zhou Kai berkata dengan tenang, Xiao Chentian dan Chen Lao menganjurkan Stephen Lin untuk menjadi Raja Naga Kehormatan. Mungkin hanya mereka berdua yang tahu alasannya. Mengerikan, ada Raja Naga Kehormatan sebagai direkturnya. Meskipun Raja Naga Kehormatan tidak memiliki kekuatan nyata, tetapi nama itu dapat menakuti orang sampai mati. Wu Yuhuo mengerutkan kening. Ketenaran memang bisa menakuti orang sampai mati, tapi ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh Yu Lin Feng akan menghancurkannya, dia terlalu terkenal. Zhou Kai menggelengkan kepalanya. Itu tergantung pada kinerja Lao Zhao dan Lao Jiang, kata Wu Yuhuo. Zhou Kai tersenyum dan berkata, Jiang tua telah bergerak, dan Lao Zhao tidak mengetahuinya. Petik 2. Gadis Kai Xiaoqi itu sangat baik. Wu Yuhuo tersenyum ambigu. Ini sangat bagus. Zhou Kai mengangguk setuju. Meskipun banyak pihak menyatakan keraguan tentang Stephen Lin menjadi Raja Naga Kehormatan, ini tidak menghalangi semua orang untuk memberi selamat kepadanya. Dari penerbitan perintah pujian hingga akhir cuti kerja, kantor Stephen Lin penuh dengan tamu, termasuk Direktur Departemen Kerahasiaan kelima, dan kemudian para pemimpin departemen lain, serta beberapa selebritas di klan naga.
Bahkan Ouyang Seng dan lainnya yang baru pulih dari cedera juga datang. Ketiga Raja Naga cadangan yang malang ini tidak hanya tidak mendapatkan peluang di dunia rahasia, tetapi juga terluka parah. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka tidak beruntung. Namun, Stephen Lin, yang sebelumnya mereka hina untuk bergaul, menjadi Raja Naga kehormatan saat ini, satu di langit dan satu lagi di tanah. Mereka bertiga datang mengunjungi Stephen Lin, dan sikap mereka tidak bisa lebih baik. Namun, tepat ketika semua orang tenggelam dalam kegembiraan, Aliansi UKC mengirimkan surat resmi ke klan naga. Isi surat resmi itu sangat sederhana, yaitu Stephen Lin membunuh 3 elit aliansi UKC di alam rahasia keputusasaan. Dragon Clan bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Klan naga hanya senang dengan penambahan orang yang kuat. Mereka sama sekali tidak peduli dengan surat resmi dari aliansi UKC. Orang yang bertanggung jawab untuk menghubungi aliansi UKC hanya menjawab dengan satu kalimat. Semua orang di wilayah rahasia akan damai. Petik 2. Jawaban seperti itu tentu saja membuat kesal orang-orang dari aliansi UKC, tetapi mereka hanya memprotes sebentar, dan tidak ada tindak lanjut setelah itu. Penampilan seperti itu juga cukup mengejutkan. Lagi pula, aliansi UKC sama terkenalnya dengan klan naga. Dari segi ukuran saja, aliansi UKC bahkan lebih besar dari klan naga. Anggota elit terbunuh, dan klan naga akan dapat mengirim mereka pergi dengan sepatah kata pun tentang takdir mereka. Sungguh tidak bisa dimengerti. Matahari terbenam. Stephen Lin berganti pakaian biasa dan meninggalkan markas Dragon Clan. Sebelum meninggalkan gerbang klan naga, Stephen Lin menerima telepon dari Lin Haitang. Apakah kamu tahu siapa yang membunuh ibu mertuamu? Kalimat pertama Lin Haitang membuat wajah Stephen Lin menjadi dingin. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.